Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, di saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pengertian dan hikmat, kebijaksanaan Tuhan anugerahkan bagi setiap kami yang memberi hidup kami, dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati, dan setiap kami yang mendengarkan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat 10 dengan perikop pembacaan. Aman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Aman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Asweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Aman, orang jahat ini." Maka Aman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Tetapi Aman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Aman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih jugakah ia hendak menggagai sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Aman, sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tian yang dibuat Aman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri dekat rumah Aman, 50 asta tingginya. Lalu tita raja sulangkan pada tian itu. Kemudian Aman disulangkan pada tian yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Tuhan memberkati kita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10, tema kita hari ini, kebenaran akan terungkap. Kebenaran akan terungkap. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan secara baik dari Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10 ini, memperlihatkan kepada kita bahwa sejahat dan sepandai apapun seseorang menyembunyikan niat jahat, pada akhirnya Allah akan menyingkapkannya. Ester yang dengan berani bersuara menjadi alat Tuhan untuk membongkar tipu daya Aman. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan
dari bagian firman Tuhan di hari ini. Yang pertama, Allah selalu menyingkapkan kejahatan pada waktunya. Aman menyusun rencana jahat dengan licik, tetapi pada waktunya Allah menyingkapkan semuanya di hadapan Raja. Bapak Ibu, pendengar Klava Sukacita yang diberkati Tuhan, kita diajak lewat bagian firman Tuhan untuk percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semua kejahatan dan rencana jahat apapun yang dirancangkan orang kepada kita, jika kita berserah kepada Tuhan, maka Ia akan mengungkapkan rencana jahat itu kepada kita. Lalu yang kedua, keberanian orang yang benar dipakai Allah untuk membela umatnya. Ester menjadi contoh bahwa keberanian untuk berkata benar di waktu yang tepat bisa menjadi sarana keselamatan banyak orang. Keberanian untuk mengungkapkan kebenaran harus disampaikan pada waktu yang tepat. Dengan demikian, kebenaran itu akan didengar dan dapat mengubahkan segala sesuatu. Lalu yang ketiga, kejahatan berbalik menghancurkan pelakunya sendiri. Kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan ini, Haman dihukum dengan tiang gantung yang ia sediakan untuk Mordekai. Bagian ini menunjukkan bahwa rencana jahat, tindakan yang dilakukan Haman akan berhasil melawan rencana Allah, atau apa yang Haman lakukan tidak terjadi karena Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, hati-hati untuk merancang kejahatan kepada orang lain. Jika Tuhan tidak menghendaki, maka rancangan itu kembali kepada kita. Jadi bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kalau kita mau melakukan kejahatan, kita pikir-pikir baik dulu. Karena setiap kejahatan yang kita lakukan, ketika Allah tidak berkenan, maka kejahatan itu akan kembali kena ke kita yang merencanakan kejahatan itu. Bapak Ibu pendengar Klava Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan, Bapak Ibu dan saya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Karena kebenaran pasti akan terungkap. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita diajak oleh firman Tuhan untuk hidup jujur, adil dan setia di hadapan Allah, bukan menutupi dosa atau memelihara kejahatan. Sebab kebenaran akan menemukan jalannya. Meskipun kebohongan yang dilakukan itu secepat kilat, tetapi percaya bahwa Allah tetap menunjukkan kebenarannya. Oleh sebab itu, ketika kita masih dipercayakan Tuhan untuk menikmati kehidupan di hari ini, belajar untuk taat setia, minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika Tuhan memakai kita sebagai alat di tangannya, maka Tuhan akan menunjukkan itu kepada kita. Terbukti ketika Ester dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya, menyelamatkan bangsanya. Maka saya percaya hari ini bahwa setiap kita yang memberi hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kita sebagai alat di tangannya, seturut dengan kasih dan kehendaknya. Oleh sebab itu, biarlah setiap firman-firman Tuhan yang kita dengar tidak lalu daripada pendengaran kita, tetapi firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi pelaku firman Tuhan, kerinduan kita untuk terus mendengar dan memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kami kepada Tuhan karena kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini tertanam dalam kehidupan kami. Pimpin dan tuntun setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klava Sukacita. Biarlah Tuhan juga memakai kami sebagai alat di tangan Tuhan, seturut kasih dan kehendak-Mu. Semua kami yang mengikuti siaran channel Klava Sukacita, Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, sehingga firman-firman Tuhan yang kami dengar itu menjadi limpah dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom.